Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani. Saya dari kelas 12 MIA 3. Saya ingin menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. A. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante dilantik dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kemudian Konstituante mulai bersidang dengan pidato pembukaan dari Presiden untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada pembatasan waktu. Namun, ketika itu situasi dalam negeri terjadi pergolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. Pada tanggal 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk selama-lamanya. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwiryo mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno agar mendekretkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Gagalnya Konstituante dalam melaksanakan tugasnya serta rentetan peristiwa politik keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Untuk keselamatan negara berdasarkan Stadsnood Rate pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 17 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya UUD 1945. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai pada berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Dekret Presiden ini dikeluarkan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin mengkhawatirkan. Sisi positif Dekret Presiden yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dari krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 dan kelangsungan hidup negara. Adapun sisi negatifnya ialah satu, memberi kekuasaan kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memberi peluang bagi militer untuk terjun ke dalam bidang politik. A. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. B. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan Presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan diganti dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dibentuk berdasarkan penetapan nomor 3 tahun 1959 dan diketuai oleh Presiden sendiri. Yang kedua, tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul pada pemerintah. D. Pembentukan Front Nasional.
Tujuannya untuk menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Pembentukan Kabinet Kerja dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dan dilantik pada 10 Juli 1959 dan mempunyai isi program Kabinet Kerja. Yang pertama, mencukupi kebutuhan sandang pangan. Yang kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. 3. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Peran aktifnya, yang pertama, pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo yang bergabung dalam perdamaian PBB. Yang kedua, Presiden Soekarno bersidang dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Yang ketiga, ikut memprakarsai berdirinya GNB. Yang keempat, pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 4 di Jakarta. B. Konfrontasi dengan Malaysia. Penyebabnya, karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris. Yang kedua, dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden mengumumkan Dwi Kora pada tanggal 13 Mei 1964 di Jakarta. C. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebabnya karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. B. Pembebasan Irian Barat. 1. Latar belakang perjuangan. Salah satu hasil KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat yang akan diselesaikan 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang kedua, perjuangan membebaskan Irian Barat. A. Pembentukan perjuangan diplomasi. Tahap pertama, Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Yang kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke Sidang Umum PBB. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi ialah sebagai berikut. 1. Tahun 1956, sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB. Yang kedua, selama tahun 1956 dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda. Yang ketiga, selama tahun 1958 sampai 1959 dilakukan nasionalisasi terhadap 700 perusahaan Belanda di Indonesia. Konfrontasi politik sebagai berikut. 1. Kabinet Sukiman pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa. Yang kedua, pada tanggal 3 Mei 1956, pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo, yang kedua diumumkan pembatalan hasil KMB. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat. C. Konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengumumkan Trikora di Yogyakarta. Peristiwa ini dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi Trikora, yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang ketiga, akhir pembebasan Irian Barat. Perjuangan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepas Irian Barat kembali ke Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Schurman. C. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas Bappenas ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menilai hasil kerja mendataris MPRS. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau dekon. Tujuan dibentuk dekon ialah menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. 4. Kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan pada tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Koperasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuknya KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.